Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Al Sakti Family ya. Sore ini kita berada di Danau Tolire ya. Dan kita akan mencoba melakukan wawancara dengan teman saudara kita dari Palestina. Bagaimana kesurannya? Kita langsung aja ke TKP ya guys. Jangan lupa di like dan di subscribe ya, Al Sakti Family Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يزيد على الإله أبو علي من فلسطين طبعا من مدينة الخليل خليل الرحمن سيدنا إبراهيم خليل الرحمن. على بلاد سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. Omongannya kan? Benar. Andaikan Israel itu Allah tidak jamin, Palestina Allah tidak jamin, ya sudah hancur dari dulu itu. Iya. Sudah ratusan tahun itu nggak berhenti perang. Tapi Ada aja tuh. yang saya pernah diembargo sama Israel, kasih makan apa? Takut juga Allah kirim dari laut tapi banyak ikan di situ. Oh. Bener, maaf Ustaz, saya geser lagi. Saudara ini. Coba cek. Yes. Malah dia yang jadi kameramen. Dia yang jadi kameramen. Tahan daripada yang apa orang bodoh yang dipindahin. Tapi nggak apa-apa, karena kita artis. Ya, itu kan biasa. Tinggal cek aja nanti. Benar. Seperti apa bola main. Aduh. Ya, kan ada artis main bola, ada artis bola. Ya, kita Ya, artis bola. benar sekali. Yang artis dakwah kita kan. Artis dakwah. Alhamdulillah. Keren, ajib. Tajib. Ajib ya? Ajib ya. Di Palestina sendiri negara yang paling mendukung, yang suka bantu paling banyak negara mana? Indonesia, terus Jazair, Algeria, Aljazair, Aljazair. terus Jordan bantu kita, Turki. Iya ya. jangan rekam ya, kita merokok santai dulu. Ya, ini. Oh, Coba Turki. Bukan kemarin mau kirim pasukan ke sana. Kalau di media Turki itu sangat pro sekali. Katanya pernah kirim pasukan ke sana. Kalau dia putus sekarang usir kedutaan Israel. Iya. Di media saja. Hmm. Kalau kita yang dapat dari Mesir, dari Tunis, terus Indonesia sama Algeria, itu orang yang masuk sana. Coba pencitraan begitu. Ya, seperti Abdullah Khan dan lain-lain. Jordan? Dia lebih dari setengahnya orang Palestina. Oh, Jordan itu hampir paling dekat ya? Oh, Jok, karena kan Sungai Tigris itu perbatasan hotel. Terus kan halu Nahl Tigris al-an. Halnya, bukan Nahl apa? Nahrul Ahmar, Tigris. Tiberias. Kayak selalu. kan Aparia setelahnya udah ya diambil airnya kurang sekarang tipis banget.
sampai kering, hampir kering. Itu kan salah satu ciri alamat tuh huruf Dajjal. Ya. Ya, Tiberias itu ketika Tiberias itu sudah surut tinggal beberapa meter saja, maka Dajjal sudah muncul. Iya, memang udah. Oh, subhanallah. Dari dekat-dekat ini. Dajjal. Udah dekat-dekat. Oh. Udah Salah dekat-dekat. satu Dajjal. Udah dekat-dekat kalau begitu. Iya. Mengering begitu. Nah, Udah mengering kan? udah mereka kan sedut. Jadi apa? Ambil airnya kasih jalur yang lain. Mereka pakai apa? Mereka mau bangunan. Bangunan semua. Sudah lebih setengah. Dari awal berapa persen lagi yang ada? Jadi misalnya seperti ini ya. Oh. Ya. Udah ini sekarang tinggal sedikit gitu. Hampir ya kering bisa bilang. Cuman ya air hujan yang Tambah lagi. tambah. Keluar. Apa namanya ini? Kerupuk. Apa namanya sih? Kerupuk saya. Oke, gula merah. Tapi apa dari singkong? Dari kasbi, Cik? Dari apa? Singkong, ubi. Ya? Gula merah semua sudah. Coba dulu. Ya pokoknya. Jadi potong gini saja. Wah, enak kayak kerupuk ini. Berapa kerupuk ini berapa? Udah makan sudah. Oh, oke, Mas. Sudah banyak. Allah kaya. Allah kaya. Kerupuk singkong. Ini dari ubi. Nggak ada di Palestina ini. Enggak ada memang. Terus kebakar karpetnya. Jadi, Lebih kasbi. Kalau nanti di Jawa mereka bujuk bilangnya singkong. Nah, Singkong. ada nama. Sampai sedikit lagi sana. Mas. Awang. Bukan sutradara, toh, kameramen, toh, editor, produser. Wih, semua sudah. Semua. Mama ya. Kan harusnya ada kameramen, jadi yang sel kita tinggal ngobrol. Ya kan? Semua kameramen. Kamu harus bawa orang. Iya. Banyak yang siap. Siap ya. Ini bom atau rokok ini? mercon. Kalau saya nikah sama orang Palestina bisa ada perempuan banyak. Carikan Terus bos gimana besar. caranya? Carikan bos besar nanti. Sama dengan Abdullah Ghani. Oke. Kan dia suka kan Siapa dulu yang? Abdullah Ghani. Oh enggak kenal. Enggak. Ini gede lah. Oh, Abdullah Ghani. Ada ya orang sini. Ada. Barangkali lah. Wartawan apa? Wartawan. Wartawan. Ini. TV1. Jadi dia memang di lapangan langsung. Ini kan wanita Palestina itu cantik-cantik. Iya. Dia melamar sampai 8 perempuan baru diterima. Kenapa? Oh, apa itunya? Hambatannya? Kita tahu ya macam-macam ya. Ya 8 baru Ada. diterima ya. Terima. Ada yang misalnya apa? Maharnya mahal atau Mahal apa? ya. Kalau mahal sih biasa. Kalau perempuan Palestina gimana? Dia lebih mahal maharnya atau gimana? Jadi dengan keluarganya sendiri, misalnya keluarganya banyak macam. Misalnya ada yang setuju, tapi ya kamu iman dan lain-lainnya harus ya kasih mahar. Maaf ya kalau saya harus berubah-ubah ya.
kasih mahar. Terus mungkin mereka ya tanya mau hidup di mana, gini harus hidup di sini. Kerja gini. Banyak ada yang sebagian misalnya kamu mau hidup di sana atau mau hidup di sini, nggak masalah. Ada yang cewek misalnya tanya apa? Ya Hafiz Quran. Banyak. Dari segi biaya, dari harta. Hampir sama seperti itu. Jadi kalau Ada hewan juga, dari hewan, tanah atau rumah. mahar kan itu yang dari mas. Kita di sana ada muqaddam, ada muakhar. Muqaddam itu yang pertama di muka. Berapa? Muakhar itu jadi apa? Setelahnya kalau talak harus udah kamu kasih semua ini. Jadi bukan langsung misalnya 100 gram emas. Ya. Bukan semua langsung gitu. Bisa ada sesuai Dicicil bisa. ya, sesuai keluarganya. Ya, Ikatan bisa keluarga ya? bisa apa cuman cincin atau apa kalung gitu. Terus yang lain nyusul kalau mau talak gitu. Atau bisa kasih sebenarnya kan hak dia harus kasih. Iya. Tapi bisa nanti gitu. Permisi ya, boleh. Ya, harus tengah-tengah. Ustaz pusing. Kepala udah pusing. Maaf ya. Boleh sudah. Lihat ya. Boleh sudah. Cek dulu. Ya. Please. Yes. Boleh sudah. Terakhir tuh. Ini baru on frame dia. Kan disuruh rubah, itunya ke sana kasih jauh, pendek. Jadi ada yang enggak minta mahal. Ada juga. Ada. Yang penting misalnya ada rumah atau apa gitu. Iya. Ya, Kata apa lakunya? iya. Pokoknya enggak tidur di Kalau jalan. Harmalnya, temen yang ini banyak yang suaminya sahid loh, yang dapat di YouTube itu, yang penting ada buat urus ongkos kesininya. Jadi apa? Program kita jadi ayah asuh, Iya. anak-anak yatim yang dibawa, tapi harus sama ibunya katanya gitu. Iya. Harus sama ibunya. Ada. Itu biayanya hanya sekedar apa namanya buat perjalanan pulang sini. Iya, jadi enggak begitu mahal. Cuman ongkosnya sampai Ongkos. sini. Jadi kalau pesan tiket jauh habis 1 bulan 2 bulan, itu tiketnya murah. Terus orang bisa dapatnya 5 juta. Ibu di situ DP apa terjadi? Korban di situ? Terus jauh 2 bulan 3 bulan gitu. Satu orang 2 juta, PP 10 juta. Tambah anak-anak, teman yang kalau dua saja, dua sama anaknya. Yang mau bawa di sini saja. Iya, maksudnya. Tetap di sini. Kalau di sana mau bikin di sana kan di sana apa? Di sana harus misalnya khutbah, terus apa? Pestanya itu mahal. Lebih mahal dari mahal. Iya, ini. Karena kalau maksudnya keamanan dong, di sana daripada orang misalnya banyak nggak ada yang tanggung jawab tuh karena memang banyak yang syahid. Coba kesini, di sini. Itu kemarin kalau nggak salah saya dengar 18 juta biaya. Bisa paling murah itu. Keadaan aman toh. Belum COVID belum. Banyak visa juga. Iya mereka. Dia kan bayar visa selama di sini kan. Jalanannya. Ini tuh repot. Kan yang penting sampean di sana, hidup di sana. Di sana ya. Kan daripada biaya besar segini sampai di sini. Dan dia mereka di sana. Dan Di sana. repot itu kalau misalnya ini kalau saya sendiri udah pusing masalah visa. Jadi uangnya besar. Gimana kalau banyak uang? Enggak kita yang gerak. Enggak gimana? Tapi gimana? Bisa juga. Banyak ada orang Indonesia banyak di sana. Terus kalau turun misalnya tanya orang di sana,
Saya baru datang nggak punya apa-apa di sana. Masuk masjid saja, banyak orang yang baik. Cuma tanya, bilang mereka lihat kamu tidur bawa barang tidur di masjid beberapa kali gitu. Semua sholawat kok di masjid ini. Mereka langsung maju tanya gimana gini-gini sendiri. Untuk ekonomi di sana gimana untuk ekonomi? Kalau di Seharian. biasa agak rendah. Coba acu. Halo, assalamualaikum. Ya ini sampai apa namanya? Apa? Danau. Belum. Ini belum beli tiket waktu. Antara belum. Iya. Di apa Danau Tolere. Nah, ini apa? Pak Anto, Mas Anto. Tiket dari sini kemana? Dari Surabaya. Berapa tiket? Cek saudara dulu kan? Berapaan? Gue cek ya. 200. Cek Traveloka. Maksudnya Beasiswa dari mana? Apa dari pemerintah atau dari pihak ketiga biasanya? kayaknya dari kuliahnya, Universitasnya. dari universitas. Sumber beasiswanya dari mana? Kayaknya dari kuliah. Di Langsung universitas. Dari kuliah, Di ya. universitas. Dari universitasnya. Yang di sana, yang di mana? Yang di Di Palestina. Palestina. Dari universitas. Dulu kitanya Indonesia. tamatnya sekolah kalau kita di Indonesia itu SMA, ya kan? Nah setelah high school ya. Ya. Terus dapat beasiswanya itu apakah beasiswa dari pemerintah Palestina, Dari Tidak, Indonesia. dari Indonesia langsung dari kuliah. dari Indonesia? Yang sudah meminta ke sana untuk siswa. Maksudnya kuliah di Indonesia itu beasiswa dari sana? Dari Bukan. Indonesia, beasiswa. Oh oke. Indonesia yang bayarkan. Jadi semacam beasiswa bantuan pemerintah Indonesia. Mungkin saya kurang tahu, tapi pokoknya dari kuliah saya dapat dari kuliah ada salah satu kuliah yang biasanya setiap tahun mereka beri Beasiswa. beasiswa ke Warga Palestina. warga Palestina sama Jordan dan lain-lain negara. Oke. Jurusannya apa kuliah? Teknik sipil. Teknik sipil. Boleh tahu di universitas mana? Itu memang saya nggak apa karena ini Tidak ada masalah. apa namanya setelahnya saya nggak mau promosi Oh oke. kuliah dan lain-lainnya, jadi ya biarin kuliahnya aja. Oke. Teknik sipil ya. Sudah selesai. Masuk tahun berapa kemarin kuliah? Saya 2014-15 Masuknya. Selesainya di 2018. 2018. Alhamdulillah sudah selesai. Terus setelah selesai kuliah apa aktivitasnya? Saya kerja sama om saya di kontraktor sakit di Palestina sekitar 6 bulan, terus saya balik ke Indonesia lagi. Oh jadi setelah kuliah balik ke Palestina kerja 6 bulan balik ke Indonesia. Benar. Terus di Indonesia apa kerja juga sama konstruksi? Sebenarnya di Indonesia kan intinya sulit orang luar kerja di Indonesia selain kalau dia punya usaha sendiri, usaha yang besar sendiri. Selain itu sulit. Nanti ditangkap sama Pak polisi. Oh no. Ya. Terus. Imigrasi. Jadi saya nggak pernah kerja di Indonesia. Saya kerja di luar negeri, Palestina, terus Vietnam, Pernah Vietnam juga? pernah. Di Vietnam kerja apa? Guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris untuk anak-anak. Itu tahun berapa di Vietnam? Di tahun kemarin
awal corona. Awal corona 2019. Corona itu di Desember 2019. Ya. Di 2020. Jadi sebelum 2020 saya udah balik ke Indonesia. Ya, pulang ke Surabaya. Habis itu udah mulai corona. Ya, jadi nggak bisa keluar lagi. Udah tetap. Oke. Dan dari 2020 sampai sekarang ya kerjanya nggak begitu. Serabutan. Ya, Serabutan. repot. Jadi kemarin namanya itu serabutan. kuliahnya di universitas di apa, di daerah Pak? Sorry. Kemarin itu kuliahnya di daerah Jawa mana? Jawa Tengah. Malang. Tidak. Malang, Jawa Timur. Jawa Timur ya. Oke. Di daerah Jawa Tengah. Jawa Tengah. Terus sekarang berada di Ternate. Bisa diceritain lagi. Ada Tadi cerita bagaimana bisa di Indonesia, terus sekarang sudah di Ternate. ada janjian untuk kerja di Galela, Oke. Galela Utara. Ya. Ya, Almera Utara. Almahera Utara. Galela Halmahera Ya, Utara. Galela. Terus ya nggak jadi, bosnya bangkrut. Bosnya bangkrut. Bosnya bangkrut. Terus Oke. ya Bisa dia- tahu dari mana bosnya itu? saya kenal lewat Facebook. YouTube. Facebook. Facebook. Terus dia yang ngajak untuk kerja. Iya, Di Galela. di Galela. Ya, alhamdulillah sampai sini Banyak. bisa kenal banyak orang. Jadi Ada yang di baik. Galela sempat berapa lama di Galela? Ini hampir 4 bulan. 4 bulan di Galela. Hampir. Hampir 4 bulan. Ya. Oke. Jadi lumayan ya. Ya, lumayan. Lumayan lama. Dari Palestina ke Jawa, ke Galela, terus ke Ternate. Ke Ternate. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang bisa bertemu dengan Kami. ya Iya, kami-kami ya, alhamdulillah. dengan kita-kita yang ada di sini. Oke, terus selama di Galela gimana rasanya di sana? Memang bertemannya susah. Sampai sekarang memang agak ya beda. Soalnya saya udah terbiasa di Jawa. Makanannya dan lain-lainnya, hidupnya, bahasanya. Datang ke sini, meskipun mukanya datang ke sini Galela, orang ini gini nggak Oke. pernah senyum. Wah, Sangar ya wajahnya ya. sangar. Oke. Tapi Kelihatan ternyata- marah-marah gitu. Iya, tapi ternyata apa ya? Setelahnya saya nggak mau compare, Ya, cuman ya muka saja. Kebanyakan mukanya seram, ceram. tapi hatinya Hello Kitty. hatinya Hello Kitty. baik. Artinya baik sekali. Hatinya Hello Kitty. Oke. Oke. Terus kapan nikah itu? Menurut Indra? Oke. Ngomong-ngomong tapi umurnya berapa tahun sekarang? Sebenarnya kita orang apa ya? Kalau kita orang kebiasaan kita di sana nggak boleh orang tanya umur tentang Oke. umur Oh, atau gitu. keluarga pribadi dan Oh, yang oke. privacy itu Oh gitu. Umur udah boleh tanya, udah boleh? nggak usah. Gak usah ya? Nanti saya kasih tahu saja Oh, oke. di belakang. Oke ya. Iya, iya. Oke. Tapi setelahnya meskipun umurnya tua, hatinya muda, Artinya muda. jiwanya muda. Oke. Baik. Mudah-mudahan dapat istri muda. Muda lagi. Saya udah menikah. Udah menikah? Nggak Sama pengen orang lagi. sama orang mana? Orang di Surabaya. Orang Surabaya. Oke. Surabaya ya. Jadi orang Palestina jatuh cinta sama orang Surabaya, orang Indonesia. Itu yang beruntung beliau. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Padahal orang Indonesia pingin menikah sama orang Palestina. Sama. Oke. Jadi apa setelahnya kalau menurut saya bukan karena cantiknya atau jeleknya atau tinggi kaya apa Oke. gini. Yang penting sama-sama Islamnya. Satu, agamanya bagus, baik. Oke. Yang kedua, ya semuanya manusia, nggak ada yang beda, Oke. nggak ada yang berbeda, Benar sekali. kita sama. Jadi kemarin pas terjadi konflik belakangan kemarin di bulan puasa ya kemarin. Ramadan. Bulan Ramadan kemarin. Itu di Indonesia. Saya masih di Galela. Masih di Galela. Oh iya benar ya, masih di Galela. Untung tidak berada di Palestina.
sana. Pengennya kalau saya bisa ke situ. Oke. Saya juga memang di Palestina. Oh, saya juga pengen Itu cita-cita kita orang-orang Muslim itu harus pengen dari Palestina. berjuang untuk di Palestina. Palestina. Cuman Iya. kondisi memang tidak memungkinkan karena satu mungkin biaya, jarak, biaya, izin sama keahlian. Untuk membantu ya, paling tidak membantu dari aspek kemanusiaan Ya. ya terhadap masyarakat Palestina. Dan masyarakat Ternate kemarin juga memberikan full support, memberikan bantuan penuh dalam bentuk penggalangan dana dan telah dikirimkan oleh berbagai masyarakat, oleh berbagai elemen masyarakat, ya, organisasi, mahasiswa, semua masyarakat Kota Ternate ikut Alhamdulillah. berpartisipasi memberikan donasi bagi masyarakat Palestina. Karena Palestina itu memberikan dukungan penuh saat Indonesia merdeka di kala itu. Jadi semacam Indonesia juga ikut berhutang budi terhadap Palestina. Sendiri aja. Udah besar dia. Benar ya Allah. Oke, terus perbedaan budaya. Saya ingin tahu perbedaan budaya antara Palestina dan Indonesia. Mungkin kemarin sempat di Jawa, terus di Galela, terus sekarang di Ternate. Gimana masyarakatnya gimana melihat? Budaya bisa kita bilang adat kan? Ya. Adat, macam adat. Ya beda, bisa bilang jauh banget. Kalau orang Indonesia generally beda, jauh banget. Beda jauh. Tapi kalau arah ke ya Galela, apa namanya? Maluku Utara, saya merasa lebih ada banyak yang hampir sama dengan kita orang Arab sana. Kemiripan. Iya. Dan di sini masya Allah banyak budaya, banyak suku, banyak bahasa. Orang masuk di desa ini bahasanya beda dengan desa ini. Iya, betul. Sebelah tetangga. Padahal Desa tetangga, beda. padahal tetangga. Tapi yang ada kesamaannya itu masjidnya kebanyakan kosong. Iya. Sama banyak masjid tapi banyak kosong. Itu yang paling sama tapi colok beda. dari di sana. Sama tapi beda. Bedanya kosong ya masjid. Banyak yang kita masya Allah masuk masjid kok nggak azan ini. Oke. Nunggu orang yang azan nggak ada yang bertugas itu biasanya. Kita azan Marbot, sendiri. sini namanya marbot. Iya, kita azan sendiri. Terus nunggu imam, nunggu penumpang lah. Nggak ada yang Nggak ada jalan. penumpang. Iya. Jadi nggak bisa jalan. Iya, sholat sendiri. Kalau di sana justru penumpang menunggu imam, nunggu Iya. supir. Di sini supir nunggu nunggu penumpang. Benar. Kebalikan. Subhanallah, mudah-mudahan tidak seperti hidayah. Amin. Terus masih lama di Indonesia, belum pengen balik ke Palestina. Sebetulnya saya udah pas corona, awal-awal corona, udah saya pesan tiket untuk balik ke Palestina, cuman ya karena corona udah ditolak, nggak bisa berangkat. Ya. Tapi insyaallah ini habis saya, insyaallah besok, ini kan tanggal 18. 7 11 ini. Dzulhijjah, besok 8. Insyaallah besok saya berangkat pulang Surabaya dan habis itu ada beberapa urusan saya selesaikan dulu baru jalan ke Palestina. Oke. Kalau sudah ke sana tidak lagi balik ke Indonesia. Allahu a'lam. Jadi Insyaallah Anda ada kita nggak tahu. Tadi ceritanya sudah menikah ini sama orang Jawa. Benar. Istrinya dibawa ke sana berarti. Insyaallah. Terus kalau sudah sana tidak lagi balik ke Indonesia. Pasti balik. Tapi kapan dan gimana itu kan kita masih belum tahu. Belum tahu apa-apa. Nanti balik juga ke Ternate ya. Insyaallah. Juga ke Ternate. harus balik kita berarti. Bisa ketemu lagi sama Ustaz, Insyaallah. ya, Kita. sama abang saya. Ketemu kita semua. Enggak Supaya apa-apa. bisa sampai lagi ke Toliri di sini. Insyaallah. Ya kan, makan lagi seperti ini. Nah, Apa muda makan pisang goreng, makan keropok. Amin amin. Ternyata tadi lemparan terjauh. Terbukti memang. Terbukti. Palestina ini Karena biasa lempar sama orang Israel. Iya. Sudah terlatih. Karena kita di sana kan lempar batu terus. Berbatu ya. Jadi udah terbiasa. Tangannya seperti manjanik. Oke. Mereka kan pakai senjata ya. Kalau orang Palestina pakai batu. Batu. Senjata kita batu. Memang. Masya Allah. hajar.
hajar. Pokoknya hajarnya buat hajar. Iya. Batu itu hajar dalam bahasa Arab. Hajar ya itu batu. Hajar untuk orang yang kurang Kurang ajar. ajar. Kurang ajar. Jadi batu itu benar dipakai untuk hajar orang. Takbir. Allahu Akbar. Ya semoga saja apa yang terjadi di Palestina bisa segera berakhir. Amin. Kita memberikan dukungan penuh dan doa. Kecaman-kecaman para pemimpin dunia, termasuk Presiden kita, Presiden Indonesia, Bapak Presiden Jokowi juga sudah memberikan kecaman terhadap Presiden Israel Benyamin Netanyahu ya, untuk segera menghentikan aksi-aksinya. Bisa menarik pasukan dari jalur Gaza, ya kan? Ya amin, ya Rabbal Alamin. Oke. Dan insya Allah itu janji Allah bahwa di akhir zaman Allah akan turunkan Al-Mahdi Al-Muntadhar untuk membebaskan Palestina. Kita ini memang saat ini memang sudah sunatullah, tidak bisa membebaskan Palestina, tapi kita berupaya, tetap berupaya. Kita tidak menyerah terhadap takdir. Namun kita akan percaya bahwa Allah akan turunkan nanti seorang penyelamat dari cucunya baginda Rasulullah SAW, yaitu Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi Al-Muntadhar. Dan mudah-mudahan kita jadi bagian daripada para beliau. Dan insya Allah setelah itu Palestina akan terbebas dari segala macam tekanan yang udah ratusan tahun. Ya. Insya Allah tanah Palestina akan kembali kepada ibu pertiwinya, yaitu Islam. Seperti bagai kejayaan, beberapa kejayaan, satu kejayaan yang pernah direbut oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Terus dikuasai lagi oleh mereka dan dikuasai lagi oleh Muslim oleh Salahuddin Ayyubi pada pemerintahan Malik Ghaffar. Dan kemarin dibebaskan juga oleh Muhammad Al-Fatih ya dari Utsmani. Dan sekarang dituju mereka dan insya Allah yang terakhir tidak akan pernah lagi diduduki dan akan merdeka selamanya sampai kiamat yaitu ketika Imam Mahdi. Dan sebentar lagi kita menunggu. Amin. Beberapa tahun saja insya Allah Allah akan. Terus kemarin saat terjadi di Colak itu keluarganya gimana? Aman ya? Kita tinggalnya agak pinggiran sedikit gitu. Oke. Jauh. Tapi ya tetap ke keluargaku, misalnya bapak saya kan Jauh dari titik-titik serangan ya. Itu kan kalau saya lihat di YouTube mereka kirim apa ya? Nembakan roket ya. Ya kan? kalau yang ada di situ sekarang kan ayah saya dari keluarga saya, ayah saya. Kalau adik kakak di luar negeri juga kuliah. Jadi ayahku yang ikut berang. Ya, meskipun jauh ya tetap kita ikut ya kan namanya Palestina dan kita bersatu insyaallah. Ikut perang, masyarakatnya ikut perang. Iya. Harus. Palestina punya tentara enggak? Ada. Alhamdulillah. Ada tentara. Polisinya ada enggak? Tentara dan polisinya Palestina? Ada polisinya cuman macam apa ya, urus warga Palestina sendiri dalam saja. Jadi kalau masalah perang gini mereka enggak ikut. Oke. Karena nanti seperti apa kalau mereka ikut dibukul sama Israel. Oke. Saya ingin lebih fokus ya. Kalau kemarin kan kita hanya tahu lewat media, lewat YouTube, lewat koran ya, koran online pemberitaan tentang Palestina. Sekarang kan kita sudah sama-sama orang Palestina ini. Saksi mata di sana. Ya, saksi mata orang mengalami. Saya ingin tahu Hamas dan Fatah itu kelompok apa? Itu apa? Itu memang dari dulu rencana apa ya, Israel dan orang ya Yahudi rencananya pecah-pecah dunia ini. Seperti dulu nggak ada peta, semuanya satu, mereka kasih garis dan ini negaramu, ini negara saya, ini kamu atur. Itu yang udah terjadi di Palestina juga dengan Fatah dan Hamas dan fasail yang lain. Jadi Fatah ya kebanyakan di Dhifah Al-Gharbiyah itu kota-kota yang selain Gaza. Gaza itu yang kebanyakan di situ orang Hamas, ikut Hamas. Padahal kita sama-sama ini orang Palestina, tapi udah pecah. Ini punya apa? Kemauan yang berbeda. Ini cara perangnya yang berbeda juga. Hamas ini kelompok apa gitu? Dan Fatah itu kelompok apa? Al-Sunnah Jamaah dulu.
kelompok yang pro pemerintah atau mungkin yang satunya tidak pro pemerintah atau apa? Kan ini sampean apa ya? Kita di sana Gaza sendiri. Udah Gaza sendiri. Kita kota yang lain nggak bisa masuk sana. Jadi aturannya sendiri. Yang dipegang di situ orang Hamas. Hamas. Nah, gitu. Jadi aturannya sama Israel atau hubungannya dengan Israel dan perangnya beda dengan kota-kota yang lain. Kota-kota yang lain juga kita ada setelahnya Sultan Palestina, yaitu mereka ya seperti apa ya? Mereka nggak bisa berang karena mereka mau bikin apapun ya kita di sana di listrik, air, gajian ya yang di pemerintah atau tempat yang umum itu dipegang sama Israel. Jadi mereka mau melakukan yang lawan Israel langsung diberhentiin semua. Makanan aja apapun harus cek setuju Israel baru masuk. Jadi makanan Kenapa? kalau masuk ke Palestina harus setuju dulu oleh Israel. Kenapa? Karena Israel pas masuk berang mereka ambil yang batasan Palestina dengan negara-negara yang sampingnya, negara-negara tetangga seperti Jordan, Suriah, Lebanon, Mesir. Ya, itu cuman Mesir kan Gaza mereka nggak sempat ambil, cuman karena ada janjian dengan Mesir dengan Israel, tapi tetap Mesir alhamdulillah warganya bantu, Jordan juga bantu alhamdulillah. Dari Suriah memang kita doain mereka semoga bisa bebas, soalnya ya mereka ada perang yang Antar saudara. ya saudaranya sendiri yang apa Antara sama presidennya ya sama dengan Oke, sekarang Hamas dan Fatah masing-masing memperjuangkan apa sebenarnya? sebenarnya harusnya satu target itu bebas Palestina Oke, Palestina Merdeka. harus bebas. Merdeka. tapi caranya beda-beda. Kenapa? Karena ini misalnya sampean bebas itu kamu di Gaza, Israel nggak bisa atur kamu. Kamu punya senjata, bisa bikin senjata, punya jalur keluar masuk bebas. Ya. Kalau Fatah enggak. Kota-kota yang lain, ya itu yang Selain sampean Gaza. bilang Fatah. Fatah. Ya. Itu mereka nggak bisa melakukan seperti yang bikinnya Hamas. Oh, oke. Kenapa? Karena Perbatasan dikuasai Israel. Israel itu ada di situ di mana-mana. Beda dengan Gaza. Gaza nggak ada orang Israel masuk, Oke. nggak bisa. Oh gitu. Itu bedanya. Jadi targetnya sama, caranya beda. Tapi kita ada ngomongan yang saya kalau ngomong di sini sekarang, ya pasti saya pulang Palestina ke bicara langsung. Jadi nggak perlu, Enggak perlu ya. nggak perlu. Ya, ya. Itu saja. Oke. Ya, kalau orang kan mendengar Hamas dan Fatah itu semacam dua kelompok kepentingan, dua kelompok politik semacam gitu. Ya kan? Tapi yang pasti Hamas, Fatah, dan umat Islam semuanya mengharapkan satu visinya, Palestina merdeka. Merdeka. Itu saja. Itu saja. Benar. Dengan cara berbeda masing-masing. Kalau menurut saya ya Hamas, Fatah, Jabhat, lain-lain Semua sama. itu kita semua warga Palestina. Iya. Jadi manusia. Cuman ini namanya beda. Ini namanya beda. Ya, itu aja yang Seperti kita di sini, saya dari Palestina, kamu dari Ternate, dari Indonesia. Kita bisa duduk sampai sini dan kenapa? Karena orang Islam. tujuannya sama juga. Yang diikat dengan Agamanya- kalimat agamanya- La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu. Oke. Ya, itu yang saya bisa kasih tahu tentang Palestina. Silakan tutup wawancara Ya. dengan bahasa Palestina lagi kembali. Oke, jadi Bahasa Arab mungkin waktu kita terbatas. agak terbatas, sudah terlalu sore, terus kita sudah ditelepon. Iya, benar. Ya, kan persiapan pulang. Benar. Kita harus beli tiket. Harus beli tiket. Sekarang juga, jangan sampai ketinggalan pesawat besok. Benar. Ya kan? Baik. Jadi apa pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat Ternate? Ada kesan-kesan gitu. Saya pertamanya ya seharusnya orang
Indonesia seluruhnya, bukan cuman Ternate, ya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sholat di masjid, jangan dengar azan, malah duduk di rumah, jangan sampai masjid-masjid yang seperti di Galela Oke. banyak yang kosong, yang nggak ada azan, nggak bernabuni. Benar ya Allah. Oke. Banyak orang baik, tapi banyak orang yang munafik. Setelah ini munafik dengan cara ngomongannya dan lain-lainnya, banyak yang munafik. Sampai saya, ya alhamdulillah banyak orang yang baik yang saya bisa kenal dan bantu saya meskipun lewat doa. Ya itu yang saya minta saja, lewat doa. Tapi kalau warga Palestina yang di sana, bukan warga saya saja, maksud saya warga Palestina seluruhnya di sana, kita bisa bantu lewat dana, lewat doa, lewat apapun yang kita mampu. Itu. Baik, itu ya. Mungkin Ustadz sedikit pesan-pesan. Pesan-pesan saya untuk saudara-saudara kita semua, khusus Palestina, bersabar. Allah berfirman, wa makarullah wa makaru wa makarullah innallaha khairul makirin. Insyaallah makar-makar mereka, bahwasanya yakinkan bahwa makar Allah itu lebih sempurna daripada makar mereka. Insyaallah suatu saat nanti dengan kehendak Allah, Palestina akan berjaya, Palestina akan merdeka. Amin. Amin. Semua. Dan kami mohon maaf kepada warga Palestina khususnya, umumnya, mohon maaf bila kami tidak bisa membantu. Ini yang bisa kami bantu, tidak bisa bantu seperti apa yang diharapkan dari hati. Tapi mudah-mudahan doa, mudah-mudahan kami semua ini Allah berikan keluasan harta untuk bisa bantu lebih besar, lebih kuat lagi, lebih sering lagi untuk warga Palestina. Amin. Dan tadi yang pesan dari Syekh ini, makmurkan masjid. Oke. Ya, 5 waktu, sholat di mana ada dikumandangkan, insya Allah itu salah satu kejayaan. Amin. Abang mungkin sedikit. Sudah. Oh, sudah. Saya kupas saja. Baik, itu guys. Atas obrolan singkat sore ini, semoga bisa memberikan makna. Terima kasih banyak atas kesempatannya, Akhi Abu Ali, dan terima kasih banyak Ustadz. Terima kasih banyak Abang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.